Shalom, selamat malam sahabat. Kiranya sahabat selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Puji Tuhan, malam ini kita boleh dipertemukan Tuhan dalam renungan malam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Malam ini kami bersyukur karena kami dipertemukan untuk bersama belajar kehendak-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami juga dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari dua bagian bacaan, yaitu yang pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan bagian bacaan yang kedua dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sahabat Rema, dua bagian bacaan Alkitab saat ini ditulis oleh pengkhotbah yaitu Salomo. Sebagaimana yang tercatat pada kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Selain menulis kitab Pengkhotbah, Salomo adalah satu-satunya raja terkaya sepanjang sejarah. Dengan hikmat yang dimilikinya, ia sangat termasyur sehingga banyak orang datang belajar kepadanya, termasuk Ratu Syeba, seperti yang tercatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10. Selain itu, Salomo juga adalah seorang laki-laki yang tampan sehingga membuat banyak wanita menyukainya. Jika dilihat secara kasat mata, kehidupan Salomo sangatlah sempurna karena segala keindahan dan kenikmatan dunia bisa dia dapatkan. Dia terkenal, berhikmat, kaya, dan tampan. Akan tetapi, semua yang dimiliki Salomo tidak bisa memberikan kedamaian dan kepuasan sejati dalam hidupnya. Hal tersebut nyata terlihat sebagaimana yang terdapat pada dua bagian ayat firman Tuhan dalam Rema saat ini. Salomo membuka bukunya dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang kedua dengan kalimat segala sesuatu adalah sia-sia. Dan ia pun mengakhiri bukunya dalam Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-8 dengan kalimat yang sama, segala sesuatu adalah sia-sia. Dari kedua pernyataan yang sama ini bisa disimpulkan bahwa ternyata segala sesuatu yang dimiliki oleh Salomo itu adalah merupakan sebuah kesia-siaan baginya. Sahabat, bagaimana dengan kita? Apakah segala sesuatu yang telah kita raih dalam hidup ini telah memberikan kepuasan yang sejati bagi kita? Harus diingat bahwa betapapun kaya, terkenal, berhikmat dan tampannya Salomo, dia juga adalah manusia biasa seperti kita. Kita bisa berkata bahwa kita puas karena telah mendapatkan apa yang diinginkan selama ini, tetapi kepuasan itu hanyalah bersifat sementara yang sebentar akan hilang. Salomo yang telah memiliki segalanya saja tidak merasa puas dengan semua pencapaiannya, apalagi kita. Melalui bukunya, Kitab Pengkhotbah, Salomo menuliskan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Namun Alkitab juga melalui Rasul Paulus menuliskan bagi kita dalam hidup ini ada satu hal yang tidak akan menjadi sia-sia bila kita lakukan. Dan hal itu tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi sahabat, satu-satunya hal yang tidak menjadi suatu kesia-siaan dalam hidup yang kita jalani ini adalah bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak perlu seperti Salomo yang memiliki segala sesuatunya, tapi pada akhirnya tidak puas dengan semua yang dimiliki. Kita cukup membangun persekutuan yang indah dan erat dengan Tuhan, karena selain membuat kita selalu merasa puas dan bersyukur,
juga akan membuat kita tidak takut dalam menjalani hari-hari hidup di dunia ini. Sekalipun ada banyak tantangan yang menerpa kehidupan ini. Oleh karena itu sahabat, marilah lebih giat lagi dalam bersekutu dan mencari hadirat Tuhan. Ambillah beberapa saat setiap hari untuk berdoa dan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya dalam Alkitab. Juga janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena hanya dengan cara itulah yang bisa menuntun kita dan memberikan kepuasan yang sejati bagi kita. Sebab jikalau kita bersekutu dengan Tuhan dan menjalankan segala perintah-Nya, maka semua yang dilakukan itu tidak akan menjadi sia-sia. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena telah mengingatkan kami untuk membangun dan mempertahankan persekutuan yang erat dengan Engkau, agar segala sesuatu yang kami pikirkan, katakan dan lakukan tidak menjadi sia-sia. Amin. Sahabat, terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Kiranya Rema saat ini menjadi berkat bagi sahabat. Sampai jumpa pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup kita. Shalom.